Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander. Di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas analisa fundamental dari saham United Tractors. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, United Tractors ini merupakan anak perusahaan dari Astra International. Nah, seperti apa pembahasannya? Makanya tonton terus saja video ini sampai habis. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menyingkat nama United Tractors ini menjadi UT. Karena kalau UNTR rasanya kepanjangan dan lidah itu bakal belibet-belibet. Dan kalau saya sebut UNTAR, nanti dikira malah jadi universitas lagi. Ya, but anyway, let's get started. Seperti biasa, pertama-tama kita akan mulai dari revenue-nya, dan kali ini saya tampilkan selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat terdapat pelonjakan besar sejak tahun 2017 ke 2018. Akan tetapi di 2019 kemarin, UT ini tidak berhasil mencatatkan kenaikan revenue dan pendapatannya itu turun tipis sebesar minus 0,23%. Nah, di sini ada yang menarik karena sebenarnya revenue-nya ini tuh harusnya turun dalam. Akan tetapi just in time sekali, di saat segmen-segmen lamanya UT itu mulai menurun, tetapi ada segmen baru yang menopang laju pertumbuhan revenue-nya UT. Nah, segmen apakah itu? So, let's see pendapatan per segmennya. Nah, jadi UT itu saat ini punya 5 segmen usaha. Pertama ada segmen mesin konstruksi. Di 2019 kemarin, segmen ini mengalami penurunan sebesar 24%. Yang kedua ada segmen kontraktor penambangan. Di 2019 kemarin, segmen ini juga mengalami penurunan sebesar 3%. Yang ketiga ada segmen penambangan batu bara. Nah, untuk segmen ini berhasil bertumbuh sebesar 6%. Keempat, ada segmen industri konstruksi melalui anak usahanya UT yang juga go public, yaitu ACST. Nah, segmen ini merupakan segmen yang paling kecil dan juga tahun lalu hanya bertumbuh sebesar 6%. Nah, kalau dilihat dari keempat segmen ini, seharusnya 2019 kemarin itu revenue dari UT mengalami penurunan, dan penurunannya itu harusnya bisa sampai sekitar 9%-an. Akan tetapi, seperti yang saya bilang tadi, just in time banget nih, UT sekarang punya revenue driver yang baru, yaitu pertambangan emas. Di tahun 2018, sebenarnya sudah ada porsi penjualan pertambangan emas, tapi waktu itu belum full production, dan hanya menyumbang kecil sekali, nggak nyampe 1% ke revenue-nya UT. Tapi 2019 kemarin, pertambangan emas UT ini sudah full beroperasi, dan berhasil menyumbang 9% ke revenue-nya. Sehingga revenue-nya UT nggak jadi drop 9%, tapi ya hanya flat atau turun tipis-tipis lah. Oh ya, FYI aja, di 2021 seharusnya UT akan punya segmen baru lagi, yaitu segmen energi. Nah, ini sangat menarik untuk membantu menggenjot revenue-nya lagi ya. Tapi untuk segmen ini belum bisa banyak kita bahas, so kita lanjut dulu ke pembahasan lainnya. Back to revenue segment, jadi 2019 kemarin, ini adalah komposisi dari pendapatannya UT. Kalau dilihat, memang lebih dari 60% pendapatannya itu berhubungan dengan batu bara ya. Jadi meskipun UT itu secara pembagian sektor masuk ke sektor wholesale trade di bursa kita, tapi sebenarnya memang UT ini sering dikaitkan dengan sentimen dari batu bara. Apalagi ditambah segmen dari mesin konstruksinya UT ini juga sekitar 30-50% itu berkaitan dengan alat berat untuk sektor pertambangan. Jadi memang UT ini seakan-akan jadi saham sektor komoditas ya, karena memang pendapatannya itu majority berhubungan dengan komoditas batu bara. Nah, ini baru dari revenue-nya. Kita akan turun melihat perbandingan revenue dan laba usaha sebelum pajak yang dihasilkan dari kelima segmen ini. Bisa kita lihat ada shifting dari setiap porsi masing-masing segmen. Segmen pertambangan emas yang menjadi penyelamat dari top line-nya UT, ternyata juga lumayan berimpact banyak ke bottom line-nya. Dari 9% porsi revenue bisa menyumbang 19% porsi laba sebelum pajaknya. Next, porsi yang paling besar tetap dari bisnis kontraktor pertambangan yang menyumbang 61% ke bottom line-nya. Mesin konstruksi kali ini hanya menyumbang 19%, penambangan batu bara hanya 9%, dan segmen konstruksi justru malah membebani profitnya UT karena laba usahanya pun masih tercatat rugi. Oke, dari breakdown ini, maka kita bisa melihat dari net profitnya pun juga terjaga tidak turun ya. Di tahun 2019 kemarin, net profitnya berhasil naik tipis sebesar 1,9%. Selanjutnya kita juga akan lihat sekilas komposisi balance sheet dari UT ini. Ini grafik total asetnya, di mana secara overall sih masih memiliki tren yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir ini. Akan tetapi di 2019 kemarin terjadi penurunan sedikit,
Hal ini karena ada beberapa pos yang mengalami penurunan seperti cash, piutang, dan persediaan. Tapi menurut saya penurunan ini masih tergolong wajar. Berikutnya dari sisi equity, ini salah satu yang penting juga, di mana yang penting menurut saya itu ekuitas bersihnya masih terus bertumbuh secara konsisten. Nah, bahkan di sini 80% dari ekuitasnya UT ini berasal dari laba yang ditahan. Jadi artinya UT ini berhasil terus-menerus bertumbuh, salah satunya karena keuntungannya itu terus diputar ke dalam bisnis ini lagi. So, it's a good point juga. Selanjutnya dari liabilities UT sempat naik dari tahun 2017 ke 2018, dan tahun kemarin liabilitasnya sudah kembali turun. Nah, kita nanti akan coba bahas lagi tentang komposisi liabilitas dan ekuitasnya setelah ini ya. Karena sekarang kita mau coba cek beberapa rasio keuangan yang bisa kita perhatikan lebih dalam lagi. Sekarang kita mau lihat dari sisi return on equity-nya. Salah satu rasio yang paling penting dan harus bisa kita pahami. Dari grafik ini kita melihat bahwa ROE-nya terlihat sangat menarik ya, di mana ROE-nya terus makin meningkat sejak 5 tahun terakhir. Tapi tunggu dulu. Kali ini ada yang menarik kalau kita coba bandingin dengan 10 tahun yang lalu dari 2009. Nah, kalau dilihat dari 2009, ternyata ROE sekarang pun nggak lebih baik jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya ternyata. Nah, so kali ini kita coba cari tahu dulu apa yang terjadi dengan rasio ROE-nya UT ini. Dan sekarang kita akan cek beberapa rasio yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya ROE. Kita akan cek pada 3 tahun ini, pertama tahun 2009 sebagai base awal, kemudian tahun 2015 saat ROE terendahnya UT, dan tahun terakhir tentu saja di 2019 kemarin. Rasio pertama yang kita lihat adalah profitability margin, khususnya net profit margin. Nah, terlihat memang pola NPM ini mirip banget dengan pola ROE-nya ya, di mana NPM-nya menurun sejak 2009 ke 2015, kemudian naik kembali dari 2015 ke 2019. Tapi ternyata malah NPM tahun 2019 ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2009. Dan kita bisa bilang dalam 5 tahun terakhir, UT ini menunjukkan perbaikan NPM yang baik. Well, hal ini juga didukung dengan tadi adanya bisnis pertambangan emas. Yang kalau dicek saat ini pertambangan emas merupakan lini bisnis yang profit marginnya tuh paling tebal jika dibandingkan segmen-segmen lainnya. Selain itu, kalau kita bandingkan dengan operating profit marginnya, ternyata ada anomali di mana saat 2015 ketika NPM-nya turun dalam, ternyata OPM-nya justru sebenarnya baik-baik saja ya. Malahan lagi meningkat OPM-nya. Nah, kalau flashback sedikit, 2015 kemarin itu terdapat kerugian dari penurunan nilai aset yang dibebankan di dalam income statement. Jadi NPM-nya turun bukan karena operasionalnya yang buruk, tapi lebih ke penurunan nilai aset yang harus dibebankan ke laporan keuangannya. Cuma untuk hal ini saya nggak akan bahas itu di sini, karena itu kan dari laporan keuangan 2015 ya. Jadi yang penasaran bisa buka aja sendiri LK tahun 2015-nya. Next, kita lihat dari segi efisiensi menggunakan rasio total asset turnover. Dimana kalau kita lihat ini cukup straight to the point, ternyata turnover-nya turun terus dari tahun 2009 sampai 2019 ini. Nah, ini menandakan bahwa pertumbuhan asetnya itu lebih cepat dibandingkan revenue-nya. Jadi total asetnya nambah, tapi pertumbuhan revenue-nya belum bisa ngimbangin. Next, dari financial leverage, kita lihat dari sisi debt to equity rasionya. Di mana kita lihat juga dari 2009 ke 2015 cenderung turun terus secara stabil. Nah, kemudian di 2015 ke 2019 terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, ini juga menyambung dengan nilai liabilitas yang tadi kita lihat di grafik balance sheet yang naik cukup signifikan selama 3 tahun terakhir ini. Dengan kenaikan liabilitas itu menyebabkan rasio DER-nya itu cukup melonjak tinggi. Nah, kalau dilihat kenaikan ini diakibatkan karena ada lonjakan dari sisi hutang usaha dan hutang bank. Hingga 2019 kemarin tercatat debt equity rasionya sebesar 91,9%. Angkanya ini masih di bawah 100%, jadi secara likuidasi sebenarnya masih tergolong aman. Dan sebenarnya liabilitas ini pun juga didominasi sama hutang usaha, jadi nggak terlalu membahayakan. Dan kalau kita hanya memperhitungkan utang yang berbunga saja, maka porsi hutang bunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 24%. So ya, angka ini masih tergolong wajar dan aman menurut saya. Akan tetapi tentu saja angka ini akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayar oleh UT untuk beberapa tahun ke depan. Dan jika beban bunganya meningkat, maka tentu saja ini bisa menggerus laba perusahaan di tahun-tahun ke depan. Nah, jika dicek di beberapa berita akhir tahun lalu, pelonjakan hutang bank yang lumayan banyak ini lebih disebabkan untuk mengimbangi antara modal kerja dan pembiayaan untuk akuisisi tambang emas yang dilakukan oleh UT kemarin.
Jadi itu dia 3 faktor yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya ROE. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, penurunan ROE dari 2009 ke 2015 itu karena penurunan ketiga rasio tadi. MPM-nya turun, turnover-nya juga turun, TR-nya pun juga turun. Nah, berikutnya kalau dari 2015 ke 2019, sudah ada mulai perbaikan ROE dipengaruhi oleh NPM-nya yang naik dan adanya kenaikan debt equity ratio. Nah, sayang kenaikan ini belum diikuti dengan kenaikan aset turnover-nya. Jadi mungkin ini yang jadi PR dari UT untuk tahun-tahun ke depan untuk bisa meningkatkan aset turnover-nya, sehingga ROE-nya pun juga bisa bertumbuh lagi. Selanjutnya kita langsung saja ke harga sahamnya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham UT 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat cepat banget naik turunnya. Dalam 5 tahun ini saja, UT udah sempat naik 222% selama 2 tahun, dan kurang lebih di tahun 2 berikutnya justru kebalikannya. UT itu turun sekitar 70%. Pergerakan harganya ini tipikal pergerakan harga saham komoditas atau saham siklikal banget, di mana harganya bisa naik tinggi dengan cepat dan turun dengan cepat dan juga lumayan ekstrim. Nah, untuk saat ini harga saham UT berada di level 17.500. Nah, dengan harga saat ini itu mencerminkan PI 5,7 kali dan PBV 1,1 kali. Nah, dari PI rasio ini sangat menarik ya, karena sudah di bawah 10 kali. Cuma karena saya menganggap UT ini saham yang sangat related to batubara, jadi saya anggap ini sebagai perusahaan komoditas, sehingga saya rasa kurang cocok kalau ngelihat dari PI-nya saja. Ya, karena komoditas itu earnings-nya bisa berpotensi nggak stabil. So, saya akan lebih lihat ke PBV-nya saja. Nah, PBV sekarang saat ini tuh juga sudah berada di bawah rata-rata 5 tahunannya. Dan beberapa waktu lalu juga sempat di bawah minus 2 standar deviasinya. Melihat hal ini, secara relative valuation, perusahaan ini sangat-sangat menarik ya. Dan saat ini pun punya potensi kenaikan sebesar 82% kalau PBV-nya bisa kembali ke rata-rata PB 5 tahunannya. Apalagi kalau tadi kita lihat ya, sebenarnya kan ekuitasnya juga masih konsisten naik, dan ROE-nya pun juga masih naik dalam 5 tahun belakangan ini. Tapi kok malahan PBV-nya turun terus. Nah, untuk harga akan saya bahas sedikit lagi di kesimpulan akhir nanti. Oke, itu tadi dia analisa fundamental saya terhadap saham United Tractors. Nah, ada beberapa poin lagi yang saya mau coba sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, menurut saya diversifikasi usaha dari United Tractors ini tuh berjalan dengan sangat baik ya. Meskipun ada segmen-segmen usaha yang berbeda-beda, tapi segmen-segmen usaha ini tuh masih berkaitan satu sama lain. Ya, awalnya kan mungkin mulai dari menjual alat-alat berat ya. Alat-alat berat ini kemudian dipakai untuk industri konstruksi, kemudian juga dipakai untuk industri pertambangan. Nah, selain dari situ, akhirnya United Tractors juga masuk ke dalam industri pertambangan, produksi batu bara, kemudian juga sekarang masuk lagi ke pertambangan emas. Jadi, akan ada berbeda-beda revenue stream, tapi expertise-nya itu masih sama dan nggak keluar ke mana-mana ya. Nah, dari 2019 kemarin ini sangat menarik banget bahwa pertambangan emas, ya, bisnis barunya United Tractors ini berjalan dengan sangat baik. Ya, mulai diakuisisi di tahun 2018, di tahun 2018 sudah mulai produksi tapi kecil banget. Kemudian 2019 ini udah full operation. Nah, dengan sudah mulai beroperasi secara full, akhirnya segmen pertambangan emas ini menjadi primadona baru bagi United Tractors. Nah, dengan adanya bisnis pertambangan emas ini, revenue dan net profit-nya dari United Tractors ini mulai kebantu lagi. Ya, karena tadi seperti yang kita udah bahas, sumbangan revenue-nya mungkin hanya sekitar 9%, tapi kalau diturunin sampai ke laba usaha atau laba bersih sebelum pajak, itu bisa menyumbangkan sampai 19%. Jadi itu menarik banget bisnisnya. Nah, tapi tetap teman-teman harus memperhatikan bahwa emas ini juga merupakan suatu komoditas yang bersifat cyclical. Jadi mungkin akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari harga emas itu sendiri. Lagi harga emasnya naik atau turun, nah itu akan sedikit banyak pasti mempengaruhi dari kinerjanya United Tractors ini. Yang kedua, nah dari sekian banyak lini usahanya United Tractors ini memang semuanya berkaitan dengan komoditas. That's why saya nggak bisa bilang bahwa bisnis United Tractors ini mungkin menarik untuk investasi jangka panjang. Kenapa ya? Karena namanya bisnis komoditas itu bersifat cyclical banget, jadi memang ada peluang untuk investasi tapi nggak bisa ditahan secara jangka panjang. Nah, itu menurut pandangan saya ya. Yang ketiga, saya juga mau kasih tips buat teman-teman semua yang mau menganalisa lebih lanjut saham United Tractors ini. Nah, United Tractors ini menurut saya manajemennya itu sangat baik. Kenapa? Karena mereka itu sangat terbuka dalam memaparkan informasi dari perusahaannya. Ya, teman-teman kalau mau analisa lebih dalam, kalian bisa masuk saja ke websitenya unitedtractors.com. Nah, di situ kalian bisa masuk ke bagian Investor Relation. Nah, menariknya di bagian Investor Relation itu banyak sekali laporan-laporan yang dipublikasikan secara bulanan ya untuk mengupdate bagaimana kinerja dari United Tractors ini. Nah, itu satu hal yang menarik banget, jadi kita nggak perlu menunggu 3 bulan untuk menganalisa laporan keuangannya.
tapi kita bisa memantau setiap bulan ya perkembangan dari bisnis United Tractors ini. Nah, kemarin saya baru saja melihat ya laporan kinerja United Tractors ini untuk tahun 2020 selama 2 bulan pertama. Nah, kalau saya baca laporan bulanan mereka, terlihat juga bahwa penjualan alat berat mereka itu sudah mulai turun. Ya, turunnya hampir 45% jika dibandingin dengan 2 bulan pertama di tahun 2019 kemarin. Jadi sepertinya tahun 2020 ini juga menjadi tantangan yang berat bagi United Tractors. Gak cuma alat berat doang, di situ juga ada bagaimana kinerja dari produksi batu baranya, penjualannya, kemudian penjualan emas juga sudah dicantumkan di situ. Jadi buat teman-teman yang memantau kinerjanya United Tractors, saya saranin untuk kalian baca laporan bulanannya. Yang keempat, ngomongin tentang prospek dari United Tractors ini, menurut saya prospek secara jangka panjang memang sebenarnya ada. Bagaimana United Tractors ini bisa bertumbuh, salah satunya dengan melakukan akuisisi. Nah, kalau kalian perhatikan, sebenarnya saham United Tractors ini cash generatornya tuh kuat banget ya. Jadi cash-nya dari United Tractors tuh sangat melimpah, ya, dan cash ini tuh bisa dipakai untuk melakukan akuisisi. Nah, kemungkinan besar ya, kalau dibaca dari beberapa laporan public expose yang kemarin, itu memang United Tractors ini masih merencanakan untuk melakukan akuisisi terhadap pertambangan-pertambangan yang baru, yang tentunya dijual di harga yang murah tapi bisa mendatangkan profitable bagi United Tractors. Nah, kita tunggu aja apakah ada rencana akuisisi yang baru. Nah, jika ada rencana akuisisi yang baru, kita nanti lihat apakah memang tambangnya itu bagus. Nah, kalau tambangnya bagus, tentu saja itu akan nge-boost penjualan dan net profit-nya United Tractors lagi. Jadi, akan sedikit bergantung pada rencana corporate action dari United Tractors ini. Terakhir, poin kelima, kita tentu saja akan ngomongin harga. Menurut saya memang harga sekarang ini sangat menarik ya. Dilihat dari kualitas fundamentalnya, sebenarnya ya boleh dibilang baik lah. Tapi memang kita harus perhatikan bahwa United Tractors sekali lagi ini adalah bisnis yang cyclical kalau menurut saya. Nah, menurut saya dengan PBV 1,1 kali ini memang sebenarnya sudah sangat menarik banget ya. Apalagi kalau kita lihat pergerakan harganya itu juga udah turun 70% dari harga tertingginya 2 tahun yang lalu. Nah, memang untuk saham komoditas jangan kaget kalau nilai sahamnya bisa naik turun sedalam itu. Nah, namanya juga cyclical. Selalu ada peluang ketika harga sahamnya itu turun banget dengan catatan kinerjanya masih baik. Nah, kalau dilihat kan sebenarnya kinerjanya United Tractors ini cukup menarik ya. Cukup baik juga secara rasio-rasio ROE atau profitability marginnya. Namun yang menjadi tantangan sekarang itu kan memang baik-baik lagi bagaimana United Tractors ini bisa menggenjot revenue dan net profitnya. Kalau net profit atau revenue-nya segitu-segitu aja ya mungkin akan menjadi berat untuk harga sahamnya mulai naik lagi. But overall harganya pun juga sudah mulai menarik kalau bisa di bawah 1 kali PBV-nya. Ya, bahkan secara perhitungan matematis kan minus 2 standar deviasinya juga kalau bisa di bawah 0,96 kali. Nah, kalau PBV-nya bisa di bawah 0,96 kali itu berarti dengan keadaan sekarang itu harusnya harganya bisa di bawah 15.000. Nah, kalau harganya bisa di bawah 15.000, menurut saya itu area harga yang sangat menarik untuk kita bisa masuk ke saham United Tractors. Ya, tapi dengan catatan tetap kalian harus kerjakan PR kalian ya, mencari tahu bagaimana prospek dari United Tractors ini. Kenapa? Karena ya baik-baik lagi kita berinvestasi untuk masa depan ya kita harus cari tahu apa yang membuat saham United Tractors ini menarik untuk kita beli secara masa depan. Dan sekali lagi saya ingetin, kalau masuk ke saham United Tractors ini menurut saya nggak bisa ditahan secara jangka panjang banget ya. Menurut saya kalau kalian mau manfaatin ya manfaatin pergerakan harga sahamnya yang bersifat cyclical. Dimana ya tadi sekali lagi saya ulang berkali-kali ya harga sahamnya bisa naik lumayan cepat dan turun juga lumayan cepat. Jadi kalau ditahan lama mungkin sedikit kurang menarik buat saya. Tapi kalau buat dimanfaatin buat investasi medium term, ya itu menurut saya sangat menarik. Nah, itu tadi dia analisa saya terhadap saham United Tractors. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, video ini bukan rekomendasi untuk kalian melakukan aksi jual atau aksi beli, ya. Tapi jadikan video ini sebagai tambahan referensi kalian dalam menganalisa saham kalian masing-masing. So, thank you banget teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!